Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-630 Pak ya? Ya, silakan Pak. Umar bin Hafs menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-A'masi menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud sering berdoa dengan doa-doa, Rabbana aslih bainana wahdina subul al-Islam wa najjina minaz zulumati ilan nur wasrif annal fawahisha ma zahara minna wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qailina biha wa atmimha alaina. Artinya Pak, ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami dan tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan Islam. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya dan palingkanlah dari kami kekejian yang tampak darinya atau yang tidak tampak. Berikanlah keberkahan pada pendengaran kami, hati, istri, dan keturunan kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan penyayang. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, memuji dan mengucapkannya, dan sempurnakanlah ia nikmat untuk kami. ya. Doa ini mauquf Pak ya. Mauquf. Apa arti mauquf? Ya, dari level sahabat dan bukan marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa maksud Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memuat hadis-hadis mauquf seperti ini? Ya, perlu diketahui bahwa amalan sahabat itu mu'tabar, memiliki kedudukan tersendiri karena mereka lah yang langsung belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doanya adalah Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, aslih bainana, perbaiki hubungan di antara kami. Ini diperlukan atau tidak Pak? Perlu. Orang kalau relationship-nya tidak baik, dunia ini sempit. Sempit dunia ini. Selalu cari musuh. Semua kejelekan orang selalu digarisbawahi. Kalau melihat orang melakukan sesuatu yang beda dengan keinginannya, selalu dijadikan sebagai bahan teror, keributan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu hadisnya kita sudah baca lewat ini di awal-awal kitab, bahwa tidak ada nikmat yang paling penting dirasakan dalam kehidupan sehari-hari kita itu melebihi daripada keakuran, saling akur. Karena orang kalau tidak akur ya berarti bermusuhan jadinya.
Namun perlu kita ketahui, perbaikan hubungan ini berarti harus di atas kebenaran juga ya. Karena kita melihat orang yang begini-begini itu kan akur juga kan? Ya atau tidak Pak? Azan dikumandangkan di masjid tidak peduli. Mereka tidak ada keberpihakan ke masjid. Tapi kalau 17 Agustusan, dia juga yang rajin bikin panggung. Sibuk bikin panggung. Alasannya supaya anak-anak ini lomba. Tapi nanti malam-malam tertentu, orang-orang yang sudah beruban itu nyumbang lagu. Ini mensyukuri kenikmatan kemerdekaannya. Akur juga mereka kalau dalam posisi seperti itu. Tiap malam main catur sampai larut malam atau sampai pagi. Mereka akur. Bukan keakuran itu yang dimaksudkan di sini. Keakuran yang dimaksud di sini ini adalah warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian dengan orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang ruku. Keakraban di atas kecintaan kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka halawatal imani man ahabba lillahi ta'ala." Orang yang merasakan manisnya keimanan itu orang yang mencintai karena Allah. Dan perlu kita ketahui, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama di akhirat nanti dengan orang yang dia cintai. Dan fenomena yang ada pada hari kiamat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aluun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi hendaknya yang menggabungkan atau yang mengkoneksikan kita semuanya adalah ketakwaan. Jangan hal-hal yang lain. Kemudian wahdina sabilal Islam, tunjukilah kami ke jalan Islam. Lihat, yang kedua ini bagus sekali. Memohon kepada Allah, bukan sendiri Pak ya. Ini itu kami. Memohon bukan untuk diri sendiri, tapi juga orang-orang yang bersama kita ingin kebaikan. Sabilal Islam, jalan keislaman, dalam arti menyatu di atas ajaran Islam. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur, dan selamatkanlah kami dari kegelapan menuju ke yang terang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman, dan Allah lah yang mengeluarkan mereka dari ajaran kegelapan menuju ke ajaran yang terang. Wasrif anna al-fawahisha, jauhkan, palingkan dari kami segala bentuk perbuatan zina. Al-fawahish itu cenderung diartikan ini Pak, zina. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Ini ajakan-ajakan lewat media nih. Jarang orang yang selamat dari kedekatan kepada hal-hal seperti ini pada zaman kita.
di hampir di semua link medsos itu ada ajakan-ajakan kepada perbuatan ini. Memang kita membutuhkan doa ini. Karena meminta untuk dipalingkan itu berarti dijauhkan oleh Allah dari medianya. Media. Coba ya, dalam satu link media itu, sebut saja Twitter. Karena para ulama, walaupun yang meninggal dunia ada Twitternya juga. Itu tujuannya untuk menyebar fatwanya. Nah, kita kalau mengikuti, memfollow, itu sebelum kita follow itu, kan kita selalu terima ini kan Pak ya? Iya. Tapi ada juga penggabungnya. Hal-hal yang tidak mengenakan sebenarnya. Ya persis di YouTube, kita sedang khusyuk mendengarkan apa? Ceramah ulama, tiba-tiba muncul iklan yang isinya musik, kemudian yang berjoget-joget adalah perempuan yang tidak menutup aurat. Tidak sinkron. Itulah media pada zaman kita ini. Instagram juga tidak bebas dari itu juga. Betul-betul kita harus jujur meminta kepada Allah agar dipalingkan dari ajakan ini. Karena rata-rata ajakannya ke situ. Yang nampak dan yang tidak nampak. Wa barik lana fi asma'ina, dan berkahilah untuk kami pada pendengaran kami ini. Kalau Allah memberkahi, maka semua yang datang-datang ke telinga kita itu adalah kebaikan. Lantunan ayat-ayat Quran, nasihat-nasihat yang bermanfaat dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita, ajakan untuk berbuat baik, wa absarina, dan juga pandangan kami sama, selalu karena diberkahi untuk selalu kebaikan saja, maka hal-hal yang sempat kita lihat itu adalah hal-hal yang baik, terarah. Wa qulubina, juga hati-hati kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengarah kepada kebaikan, terhindar dari ambisi-ambisi yang mengarah kepada keburukan, termasuk dalam hal ini kedengkian, iri hati, prasangka buruk, dan niat-niat yang buruk lainnya. Wa azwajina, dan istri-istri kami. Ini apa terjemahannya, masa cuma ini istri di sini? Azwaj itu jamak daripada zauj, pasangan-pasangan. Jadi Abdullah bin Mas'ud di sini berdoa itu bukan zaujina atau zaujatina, tapi azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak cucu keturunan kami. Lihat, dia memohon keberkahan karena begini Pak, tujuan utama kekeluargaan di dalam Islam itu berlanjut sampai akhirat. Ya, di dalam surat Al-Qamar, dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan anak-anak keturunan mereka mengikuti mereka,
dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan mempertemukan, menggabungkan mereka dengan anak keturunan mereka, maksudnya di surga. Nah, ini tujuan kehidupan keluarga di dalam Islam. Bagaimana supaya hidup bersama di dunia dan juga hidup bersama di akhirat. Makanya di antara riwayat dan penafsiran para sahabat tentang doa yang ada di dalam surat Al-Furqan itu, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama, yaitu doa yang senantiasa diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, hamba-hamba yang soleh, selalu berdoa supaya dipalingkan dari siksaan api neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkan kami dari siksaan api neraka. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka jahanam itu meliputi. Orang tidak bisa lepas dan tidak ada pelarian. Selalu terkurung dan tertutup. Dan itu juga lah yang ada pada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para sahabat menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud di sini seseorang yang sudah lolos masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, itu tidak akan rela kalau ada di antara personil keluarganya yang dicemplungkan ke neraka sementara dia enak-enak di surga. Dan ini maksud daripada doa-doa yang seperti ini. Wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Jadi prinsip ajaran Islam di atas sunnah tentang kekeluargaan itu, istri Anda di dunia, istri Anda di akhirat juga. Suami Anda di dunia, suami Anda di akhirat juga. Kakek Anda di dunia, kakek Anda di akhirat juga. Cucu Anda di dunia, cucu Anda di akhirat juga. Dan anak-anak Anda, keturunan Anda di dunia itu semua juga di akhirat. Itu idealnya. Dan ini maksud daripada doa-doa yang seperti ini. Bagaimana agar sinkron antara doa memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pasangan-pasangan kita dan juga keturunan-keturunan kita. Sinkron dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tidak tanggung-tanggung, nanti akan datang nih beberapa hadis bahwa doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di lafaz lain banyak mengucapkan, di lafaz lain doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami segala kebaikan di dunia ini, segala kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari siksaan api neraka. Wa tub alaina, ya Allah, terimalah taubat kami. Lihat apa maksudnya di sini, bahwa orang-orang yang soleh itu yang berhak menempati surga bukan berarti tidak pernah berbuat salah di dunia ini. Ini kaidah yang antum perlu pegang ini. Yang menjadi penduduk surga itu bukan berarti orang yang maksum, tidak pernah berbuat dosa ya. Tetapi orang-orang yang soleh itu
Kalau terjatuh ke dalam kekeliruan, dia segera bertaubat dan beristighfar, kembali kepada Allah. Bukan berarti orang yang soleh itu yang tidak pernah bersalah. Inilah maksud bimbingan doa yang selalu ada permohonan taubatnya begini. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Waj'alna syakirina li ni'matika, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu bersyukur atas segala bentuk nikmatmu. Muthni nabiha, selalu memuji segala nikmatmu. Qaili nabiha, selalu mengucapkannya. Wa atmimha alaina, dan sempurnakanlah nikmat kami kepadamu, yaitu adanya bimbingan keselamatan sampai ke surga. Nah, ini diantara keindahan doa para sahabat. Kalau mau mencari doa-doa ya yang begini, yang bersumber ke sana kepada mereka. Tidak usah datang ke si fulan minta tulisan doa dong. Ya, sudah banyak seperti ini yang bagus. Kalau tidak mampu menghafal dari Rabbana aslih bainana, ya sudah, tidak apa-apa sambil melihat terjemahan Al-Adabul Mufrad sambil begini. Walaupun hanya terjemahannya atau tulisan Latinnya. Karena Allah Maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui segala apa yang terbetik di dalam hati manusia. Allah Maha tahu. Oh, orang ini meminta begini. Orang ini sedang mengangan-angankan begini. Orang ini sedang mengeluhkan ini. Semua diketahui oleh Allah dari hati makhluknya. Tidak ada manusia yang tidak diketahui batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlunya kita selalu mengarah kepada Allah. Banyak berzikir kepadanya, meminta apa yang kita butuhkan. Kita membutuhkan keselamatan dari Allah. Kita membutuhkan ketenangan dari Allah. Kita membutuhkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebutuhan kita. Kita yang membutuhkan Allah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan hadisnya, Pak. Kandungan hadisnya yang pertama, dalam riwayat ini terdapat penjelasan tentang semangat para sahabat dalam menjaga doa disertai adab-adab dan syarat-syaratnya. Ya. Apa syarat-syarat doa, Pak? Kok disebut di sini? Adab-adab dan syarat-syaratnya. Ya, berdoa itu ada adabnya ya. Di antaranya bersalawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah banyak menyebutkan hal ini, dan bahwa di antara penyebab adanya Allah mengabulkan doa seseorang itu kalau dia berselawat di awal doanya. Dan itu karena keberkahan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
perintah dari Allah kepada kaum mukminin agar senantiasa memberi salam dan selawat kepada utusannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa. Di antara penyebab dikabulkannya doa yaitu melaksanakan adab doa dengan cara berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya terpaut dengan beliau selalu. Beliau yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang pentingnya perbaikan atau islah, hidayah, keselamatan, dijauhkan dari kemaksiatan yang merendahkan martabat dan memohon keberkahan dalam doa. Ya, islah ya, memperbaiki hubungan. Karena orang yang membiarkan diri larut dalam permusuhan, bagaimana dia mau melaksanakan perintah Allah yang sering kita bahas di kitab Zadul Muhajir, bekal berhijrah itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan. Di situ disebutkan kita ini tidak hidup sendiri. Ya tidak hidup sendiri, tapi kalau banyak orang, tapi umumnya bermusuhan dengan mereka, apa yang bisa dilakukan? Ini pentingnya ta'aluf. Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mentaklif, mengakurkan hati-hati para sahabat beliau sehingga bisa menyatu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa allafa baina qulubihim. Wa allafa baina qulubihim. Di situ Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ada firman Allah seperti ini. Wa iyyakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalaupun orang-orang kafir yang kamu hadapi itu, yang sudah berdamai dengan wahai Muhammad, mereka mau mencoba-coba menipu kamu. Fa inna hasbakallah, yang mencukupi kamu adalah Allah. Huwallazi ayyadaka binasrihi, Allah yang memperkuatmu wahai Muhammad dengan kemenangan bantuannya. Karena bantuan Allah, pertolongan Allah, kemenangan yang didapatkan dari Allah. Wa ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina, dan juga dengan keikutsertaan orang-orang yang beriman kepadamu. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menjadikan hati mereka saling akur. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andaikan kamu menafkahkan semua nilai dunia ini, di dunia ini, untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak mampu wahai Muhammad. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang mampu mengukurkan. Nah, makanya kalau Allah maha mampu mengakurkan hati-hati manusia, antum tinggal berdoa. Karena orang itu terkadang, wah ada nih, saya tadi malam baru ketemu dengan seseorang, mengeluhkan, kumaha teh bade nyandung.
Tetiasa iya mah. Tidak bisa lagi ini, karena antara istri yang ini dengan istri yang ini kok. Selalu. Anda bilang kan Allah yang mampu menyatukan hati-hati mereka. Tinggal berdoa minta kepada Allah, ya Allah akurkan hati-hati mereka. Kecemburuan ada, silakan cemburu, tetapi kecemburuan ini bagaimana supaya diarahkan kepada kebaikan. Kan Allah sendiri yang menyimpan kecemburuan itu di dalam hati-hati mereka. Ya, karena Allah yang maha mampu, kita tidak mampu. Minta kepada Allah agar diakurkan. Kalau Allah yang mengakurkan, tadinya mah mendengar-dengar ancaman, mendengar mau dimadu, langsung sok nyandung, hayang dicentang, tarang nama, ancaman keluar. Tetapi kalau minta kepada Allah, kalau sudah kan baru mendengar sudah ngancam. Tapi kalau sudah mendengar sudah punya istri, nah ini langsung keluar doanya, singka bentar gelap sia. Mendoakan suaminya supaya disambar petir jadinya. Itu semua muncul karena kecemburuan. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah agar Allah menenangkan dengan sikap akur itu, ya kecemburuan biasa-biasa saja. Tidak akan pengaruh. Jadi sifat ngiler kita itu bisa kita buktikan dengan banyak berdoa. Buktikan dong, masa kita semua kan mampu meminta kepada Allah yang Maha Kuasa kan? Laki-laki harus mampu banyak berdoa kepada Allah. Itu diantaranya nyalinya kalau mau ya. Pintu nyali. Ada yang Maha Kuasa. Tidak usah terlalu mengagung-agungkan orang ya, memamerkan, kok sampai 3 istrinya bisa akur begitu ya? Bisa dipoto-foto dan bisa. Kalau dia bisa, memang Allah tidak mampu memberikan Anda ini, menunjuki Anda kemampuan untuk ke situ. Sama aja kan, mereka dia laki-laki juga, kita juga laki-laki juga. Cuma bukan suatu hal yang disyariatkan kok memakai memamer-mamer istri dalam bentuk seperti itu ya, tidak perlu. Ya intinya Allah yang Maha Kuasa, kita harus meminta kepada Allah. Karena itu juga tujuannya pelampiasan hawa nafsu itu adalah kebaikan, amal soleh. Melampiaskan kecintaan dan hawa nafsu kita kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah adalah amalan soleh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Wa fi bud'i ahdikum, termasuk kebaikan kalau kalian melampiaskan nafsu pada hal-hal yang para sahabat bertanya, apakah seseorang di antara kami yang melampiaskan hawa nafsunya itu mendapatkan pahala kebaikan? Rasulullah bertanya, coba kalau dia melampiaskan di dalam hal yang haram, bukankah dia dapat dosa? Para sahabat menjawab, ya begitu pun kalau dia melampiaskan dalam hal yang dihalalkan, ya dia akan mendapatkan pahala. Ini prinsipnya yang terkadang tidak disadari, sehingga menanggung perasaan ngiler dan selalu bingung bagaimana memulainya ya. Ya mulailah dengan banyak berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena yang membolak-balikkan hati manusia siapa? Bisa saja dia ngancam-ngancam, tapi ujung-ujungnya tidak apa-apa. Saya akan mendapatkan pahala kalau tidak menghalang-halangi. Ya, jangan dikala doa ya. Sama. Kan terkadang ada keluhan begitu. Penampilannya cuma biasa-biasa aja, kok bisa-bisanya dia mengakurkan sekian orang. Iya kan, bukan dia yang mengakurkan, Allah yang Maha mengakurkan. Allah yang membolak-balikan apanya?
hatinya. Nah inilah yang dicontohkan oleh para sahabat, meminta keberkahan pasangan-pasangan itu. Ya. Masalah apa nih Pak? Yang ditanya yang ini aja Pak, yang biasa-biasa aja Pak ditanya ya. Iya. Menjaga juga disertai kata-kata dan syarat-syarat. Itu syarat-syaratnya seperti apa? Doa diantaranya kan sudah dilewati Pak. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Begitu kan kita dilarang, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Itu berarti ini kan bukan kesungguhan kan? Ada kan ya? Sudah dilewati. Jadi tanamkan bahwa kita ini yang membutuhkan Allah, bukan setengah-setengah. Begitu juga tidak tergesa-gesa. Maunya sekarang berdoa saat itu juga dikabulkan. Sehingga kalau dia merasa belum dikabulkan, dia meninggalkan dosa. Dia meninggalkan doa. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, adanya ketergesa-gesaan di dalam berdoa. Sama kalau orang dia meminta agar dihindarkan dari kesusahan, kemiskinan, kefakiran, tapi dia rasakan kok begini-begini terus di kehidupan saya. Anda bersabar, suatu saat Allah akan menampakkan kepada Anda karunia-Nya kepada Anda. Jangan berdoa ketika itu juga turun dari langit semua yang Anda inginkan. Kan yang Maha Kuasa siapa? Namanya juga kita yang meminta, kita yang membutuhkan, ya Allah yang Maha Kuasa. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah yang Maha membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah juga berkuasa untuk mengurangi kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu bukan rububiyah kita. Itu adalah rububiyah Allah yang tidak bisa dimasuk-masuki oleh makhluk siapapun. Ya. Jadi ada adab-adabnya Pak. Doa itu. Di antara adab yang berdalil juga menghadap ke kiblat. Ya. Banyak dalilnya. Berdoa menghadap ke kiblat. Banyak ininya, banyak dalilnya. Walaupun itu bukan syarat. Ya, kemudian juga apa? Mengadahkan tangan. Buktikanlah hal ini Pak. Buktikan. Kita semua punya kebutuhan kepada Allah. Sangat membutuhkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Buktikan. Apa yang selama ini terganjal, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Allah itu murka kalau kita tidak meminta kepadanya. Buktikan bahwa kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adabnya. Mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita secara lahir dan batin mengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah gunanya kita berakidah bahwa yang kita minta ini di mana Pak? Di atas atau di bawah? Di atas. Kalau orang berdoa kan begini, ya. Itu menunjukkan bahwa yang diminta ini ada di atas, bukan ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana tuh mana ini? Nggak ada prinsip itu. Karena Allah yang memberitakan bahwa Allah itu ada di atas langit, di langit Allah, bukan di mana-mana. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Kalau Allah melongsorkan tanah dan kalian tenggelam dalam longsoran tersebut. Nah, jadi Allah yang memberitakan bahwa dia ada di Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika ruku atau sujud, subhana rabbiyal a'la. Di atas. Al-ulu. Bukan di mana-mana.
Makanya berdoa begini, adabnya kan begini, bukan begini-gini.